Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio dengan NIM 240201020 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen jaringan komputer, yaitu membuat atau merancang topologi partial mesh menggunakan Cisco paket tracer. Setelah masuk ke menu utama aplikasi Cisco-nya, lanjut untuk membuat topologi partial mesh-nya. Itu kita harus menambahkan servernya terlebih dahulu. Caranya pilih menu End Device ini bagian kiri bawah, lalu pilih yang server PT. Lanjut tambahkan cloud, pilih yang network device, lalu pilih yang paling kanan bawah ini yang WAN emulation, lalu pilih yang PT cloud. Setelah itu tambahkan kabel modem. Setelah menambahkan tiga ini, kita setting cloudnya terlebih dahulu sebelum lanjut. Caranya klik cloudnya, lalu pilih config, pilih menu Ethernet 6, ganti provider networknya menjadi kabel. Selanjutnya di menu kabel, klik add atau tambahkan, maka akan otomatis muncul port Ethernet 6. Setelah itu klik close saja. Lanjut tambahkan home router. Di bagian menu wireless device ini pilih yang home router. Setelah menambahkan home router, selanjutnya tambahkan untuk switchnya. Di sini switch saya menggunakan tipe 2960. Karena di sini saya akan membuat topologi partial mesh, maka switch yang saya gunakan berjumlah 25. Begitu juga PC-nya. Karena di sini saya akan merancang topologi partial mesh dengan 25 PC, maka switch-nya juga 25. Jadi ditambah ini menjadi 26 switch. Lanjut kita susun untuk partial mesh-nya. Kita tambahkan switch. Setiap hari saya akan menjadikan atau membuat barisannya 5 saja. Oke, setelah menyusun switchnya menjadi berjumlah 5 untuk setiap barisnya, selanjutnya tambahkan untuk PC-nya atau device-nya.
Setelah menambahkan 25 PC, lanjut untuk menambahkan perangkat wirelessnya. Saya di sini menggunakan smartphone yang bisa terkoneksi ke home router, karena home router di sini bisa menggunakan koneksi wireless, maka akan otomatis terkoneksi ke smartphone. Setelah itu kita lanjut untuk bagian connection. bagian connection ini menyambungkan mulai dari server Sampai ke PC 25 tadi. Caranya di bagian kiri ini. pilih yang menu connection. Lalu untuk server ke cloud itu menggunakan strike kabel. Untuk port servernya menggunakan fast ethernet. Lalu untuk port cloudnya di sini menggunakan Ethernet 6. Lanjut untuk Cloud ke modem di sini menggunakan kabel koaksial. untuk portnya dari cloud itu menggunakan koaksial 7. Lalu ke kabel modem menggunakan port 0. Selanjutnya dari kabel modem ke home router. Untuk modemnya menggunakan port 1. lalu home router menggunakan port gigabit internet. Lanjut dari home router ke switch Menggunakan cross kabel. untuk portnya sama dari home router menggunakan gigabit ethernet. Lalu untuk port switchnya menggunakan fast ethernet. Selanjutnya dari Switch ke switch. ke switch ini menggunakan kabel cross. Untuk portnya menggunakan fast ethernet. Untuk switch 1 ke switch 2 juga menggunakan fast ethernet. Untuk polanya, pertama kita sambungkan dari switch utama ini, sambungkan ke switch yang paling kiri dari setiap baris. Kita sambungkan dulu. Setelah disambungkan ke switch yang paling kiri dari setiap baris, lanjut dari switch ke switch ini disambungkan untuk setiap barisnya. seperti ini, dari switch 12 ke switch 13. Lanjut begitu juga dengan barisan di bawahnya. atau dari switch 7 ke switch 8, dari switch 8 ke switch 9. Lanjut
sampai ke switch 11. Ini berlaku untuk setiap baris. Nanti disambungkan secara lurus terlebih dahulu. Nah, setelah menyambungkan antara switch ke switch Secara lurus seperti ini, selanjutnya adalah menyambungkan secara menyilang. Misalnya ini dari switch 12 ke switch 8, kabelnya masih sama menggunakan kabel cross. ya, seperti ini, dari switch 12 ke switch 8. Lanjut, ini dari switch 13 ke switch 7. Seperti itu. Jadi diulangi sampai membentuk Huruf X seperti ini di setiap barisnya. Selanjutnya lakukan untuk baris kedua ke baris ketiga Sama seperti sebelumnya, dengan pola yang menyilang. sini switch 7 ke switch 3. Setelah menyambungkan antara switch ke switch dengan pola yang menyilang seperti ini, ada yang lurus, ada yang menyilang. lanjut untuk menyambungkan Dari switch ke PC, ini menggunakan kabel strap. untuk port dari switchnya menggunakan fast ethernet. Lalu di PC portnya juga menggunakan fast ethernet. Untuk PC yang lainnya juga sama seperti itu. Setelah menyambungkan Dari switch ke PC, selanjutnya adalah setting untuk IP-nya. untuk setting IP. Di sini dimulai dari server. Dari IP servernya, caranya Klik servernya, lalu pilih menu desktop. lalu pilih menu IP configuration. Lalu di sini pilih yang static. Nah, untuk IP-nya di sini Digit terakhir itu menggunakan NIM saya, yaitu 18. jadi IP-nya akan seperti ini. 192.168.1. 1.
Dua digit terakhir ini adalah dua digit terakhir dari link saya. Untuk subnet masknya itu akan otomatis muncul jika kita enter atau klik kolom inputannya ini. untuk default gateway. Di sini saya akan menggunakan 192.168.2.1. lalu untuk data server saya menggunakan 8.8.8.8. dari subnet mask lalu default gateway Dan DNS server ini nanti akan sama mulai dari server ini sampai ke PC 1 sampai ke PC 25. Ketiganya ini akan sama. Yang membedakan itu hanya IP-nya. IP 2 digit terakhirnya ini yang membedakan. Kita lanjut untuk setting IP PC-nya. Di sini klik kelas ini. Lalu untuk PC 1 ini Kita klik, lalu pilih menu desktop. IP configuration. Nah, di sini pilih yang static. Untuk IP-nya itu Melanjutkan dari tadi yang server tadi. karena server tadi 2 digit terakhirnya adalah 18, maka di sini Untuk PC 1 2 digit terakhirnya adalah 19. Ini akan berlanjut sampai ke PC 25 secara berurutan. Jadi nanti PC 2 itu akan 2 digit terakhirnya itu akan menjadi 20. untuk subnet masknya itu sama seperti Server tadi. Lalu untuk default gateway juga sama seperti server. Untuk DNS server juga sama seperti server tadi menggunakan 8.8.8.8. Begitu juga nanti untuk PC-PC selanjutnya. Untuk ketiganya ini sama, yang membedakan adalah IP-nya saja. Lanjut PC 2. Nah, setelah kita menyeting IP mulai dari server sampai ke PC 25
Lanjut, untuk menyeting perangkat wirelessnya. Caranya klik di smartphone ini atau perangkat wirelessnya, pilih menu desktop, IP configuration. Nah, di sini kan DHCP, ganti menjadi static. untuk IP-nya itu melanjutkan yang dari PC25 tadi. Berarti di sini 2 digit terakhirnya itu 44. untuk subnet masnya Juga sama, akan otomatis muncul jika di enter. lalu untuk default gateway-nya Ini akan diberikan otomatis oleh sistem. jadi saya tidak akan menggantinya. Untuk DNS-nya ini disamakan seperti server Dan PC lainnya yaitu 8.8.8.8. Setelah itu klik browse. Setelah menyeting semua IP-nya, selanjutnya Untuk testing mengirim pesan, caranya ini klik di menu ini simple PDU ini. atau yang logonya seperti amplop. Pertama saya akan mencoba dari server ke PC. Otomatis di bawah ini akan muncul statusnya. Jika sukses, maka di sini akan tertulis sukses. Dari server 1 ke PC 1. Selanjutnya saya akan mencoba dari PC 1 ke PC 10. Dari PC ke PC ya. Nah, di sini statusnya successful. Dari PC 1 ke PC 10. Lanjut Dari server ke perangkat wireless. Nah, statusnya di sini juga sukses dari server 1 ke smartphone. Selanjutnya dari Smartphone atau perangkat wireless ke PC. statusnya juga successful dari smartphone ke PC 15. Oke, jadi itu adalah video bagaimana cara untuk membuat topologi partial mesh dengan menggunakan aplikasi Cisco pakai tracer. Ini adalah Gambaran dari topologi partial mesh. jadi itu saja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.